Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTM Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, menjelang berakhirnya waktu perkantoran kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau di belakang saya cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Dengan bertepatan dengan berakhirnya waktu perkantoran pada sore hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Kalibata yang akan menuju ke arah Saharjo maupun Manggarai pada sore hari ini perlambatan kecepatan kendaraan dan antrian ini terjadi menjelang traffic light. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang atau lurus menuju ke arah Halim pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan melaju dengan kecepatan yang normal di kawasan ini. Memang antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja, namun selepasnya masih terpantau cukup normal. Dan kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kondisi lalu lintas dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah lurus menuju ke arah Kalibata maupun Pasar Minggu juga terpantau relatif lancar. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan kondisi lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan menuju ke arah Manggarai atau yang akan tetap lurus menuju ke arah Kuningan juga pada sore hari ini terpantau cukup ramai lancar. Kami himbau untuk selalu kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain mengingat kawasan ini juga sering dilintasi oleh bus Transjakarta dan juga kendaraan-kendaraan umum yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, perlu kami informasikan terkait dengan kendaraan overdimension overload bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan bagi pengendara-pengendara yang overdimension maupun overload sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami himbau bagi Anda kendaraan-kendaraan untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku di jalan. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepala Kepolisian Resor Madiun, AKBP Muhammad Zainur Rafiq, memimpin upacara pemberian penghargaan kepada personil berprestasi di lingkungan Polres Madiun. 17 personel dari Satuan Reserse Kriminal Satreskrim menerima penghargaan atas dedikasi dan keberhasilan mereka dalam mengungkap berbagai kasus menonjol. Mereka yang mendapat penghargaan diantaranya Ibda Iksan Novianto, Kanit Idik 1 Satreskrim bersama 8 anggotanya yang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di Res Area 626 Saradan. Serta Ibdat Fuad Hashim Kanit Idik 4 Satreskrim bersama 7 anggotanya atas pengungkapan kasus penemuan bayi di area persawahan Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng. Dalam amanatnya, Kapolres Madiun menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi terhadap personel yang menunjukkan kinerja luar biasa, sekaligus menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas. Pemberian penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat patut dihargai, serta menjadi dorongan moral bagi seluruh personel untuk terus bekerja dengan semangat, loyalitas, dan tanggung jawab yang tinggi. Kapolres juga mengajak seluruh personel Polres Madiun untuk terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan loyalitas terhadap institusi Polri, guna mewujudkan pelayanan yang optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dari Humas Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan berhasil mengungkap penemuan kerangka manusia di kebun kelapa sawit dalam waktu 3 kali 24 jam. Polri mengamankan barang bukti senapan angin beserta 29 butir peluru. 3 pelaku telah diamankan Polres Tapanuli Selatan. Ternyata sang ibu sudah mencari anaknya lebih kurang 2 bulan karena hilang dan tidak pulang ke rumah sudah lebih daripada
2 bulan. Meninggal karena dibunuh itu bukanlah sebuah aib. Sahabat Rasulullah juga ada beberapa sahabat Rasulullah yang Ditemukan fakta bahwa benar mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama almarhum Abdul Rahman. Dan ketiga tersangka mengakui telah melakukan pembunuhan ini secara keji dengan melakukan penembakan dengan menggunakan senapang angin dan kemudian dahului dengan penganiaya dan juga mengubur korban dengan tempat yang tidak wajar sehingga masih terlihat kepalanya kira-kira nongol di atas permukaan tanah. Jadi korban ini dikubur itu dalam kondisi terduduk, bukan berbaring atau terlentang. Dari yang kita lakukan penyidikan, terungkap motif bahwa ini adalah bentuk kesalahpahaman dari mereka, lalu mereka merencanakan rangkaian kegiatan untuk menganiaya si korban. Mereka dalam kondisi sadar menganiaya yang bersangkutan dan kemudian melakukan penembakan. Jadi posisi penembakannya terlihat dari tengkoraknya itu ada yang bolong di jidatnya. Di jidatnya ada 3 kali tembakan, 1 di jidat, 1 di ulu hati, kemudian yang 1 di rahang sebelah kanan. Jadi cukup cepat kita menyimpulkan dan mendapatkan fakta-fakta bahwa memang dan kerja kita dengan identifikasi cepat, alhamdulillah bisa terungkap dengan cepat. 3 kali 24 jam setelah penemuan dari kerangka manusia. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, dalam waktu 12 jam Satlantas Polres Magetan berhasil mengungkap kasus tabrak lari yang melibatkan kendaraan roda 2. Kejadian ini mengakibatkan 2 pengendara kendaraan bermotor mengalami luka-luka. Alhamdulillah bisa kami sampaikan bahwa kejadian laka lantas yang viral di media sosial ini berhasil diungkap oleh Satlantas Polres Magetan dalam kurang lebih waktu 12 jam dan kami menindaklanjuti berita yang viral itu berdasarkan laporan dari masyarakat terjadi kasus tabrak lari yang melibatkan 1 buah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, di mana untuk pembuktiannya kami langsung melaksanakan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan, sehingga kami temukanlah bukti petunjuk bahwa pengendara roda 4 itu adalah pemilik kendaraan L300, di mana kami langsung mencari tahu dan mendalami kepada komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Magetan ini, dan alhamdulillah kami juga langsung menemukannya dibantu oleh perangkat desa setempat, sehingga kami langsung mendatangi rumah pemilik kendaraan tersebut dan kami langsung melaksanakan pemeriksaan. Setelah kami laksanakan pemeriksaan, alhamdulillah juga pemilik kendaraan tersebut mengakui bahwa video yang viral tersebut adalah yang bersangkutan. Sehingga saat ini kami laksanakan pemeriksaan untuk menentukan status terhadap yang bersangkutan selanjutnya. Yang jelas saat ini bahwa kami bisa sampaikan peristiwa yang saat ini viral di media sosial sudah bisa kami ungkap pelakunya dan saat ini dalam pemeriksaan di Satlantas Polres Magetan. Sementara itu, pemirsa, upaya penyelundupan ratusan liter minuman keras tradisional jenis cap tikus berhasil digagalkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara. Bribda Ainul, personel Humas Polda Maluku Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Tim Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan ratusan liter minuman keras berupa cap tikus di perairan Ternate. Operasi ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman ilegal dari Desa Sidongoli, Halmahera Barat menuju Ternate menggunakan jalur laut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara Kompol Riki Arinanda menjelaskan, setelah menerima informasi, tim Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara langsung melakukan pemantauan intensif di sekitar Pelabuhan Higienis, Kelurahan Gamalama. Saat pengamatan, petugas melihat satu speedboat bernama Tersanjung melakukan gerakan mencurigakan di dekat dermaga Pelabuhan Gamalama. Kapal tersebut sempat berusaha kabur, tetapi akhirnya berhasil dihentikan oleh tim Ditpol Airut yang sigap.
Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan 50 kantong plastik berisi cap tikus dengan total volume 250 liter. 2 awak kapal berinisial RS sebagai nakoda dan IU sebagai anak buah kapal diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makodit Pol Airut Polda Maluku Utara. Pengembangan kasus dari keterangan kedua awak kapal mengungkap identitas A, warga Ternate sebagai penerima sekaligus pemilik muatan cap tikus ilegal tersebut. A kini turut diamankan untuk penyelidikan lebih mendalam terkait jaringan penyelundupan minuman keras ilegal ini. Operasi ini memperlihatkan keseriusan Polri, khususnya di Pol Airut Polda Maluku Utara, dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang kerap memicu masalah sosial di masyarakat. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara menyatakan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Pribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.